Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 30 September, judulnya Ahli Waris Janji-Janji Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 10 ayat 25. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3, Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Di sisi lain, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memberikannya. Apa artinya? Tanah itu adalah pemberian Tuhan, yang adalah pemilik tanah yang sesungguhnya. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3, ada dua bentuk berbeda dari kata kerja memberikan yang digunakan, yang mencerminkan dua aspek penting dalam mewarisi tanah. Bentuk pertama menyatakan proses pemberian tanah. Hanya wilayah Transyordan yang telah diduduki oleh Israel. Sebagian besar tanah perjanjian belum direbut. Dalam Yosua 1 ayat 3, kata kerja bahasa Inggris yang digunakan adalah bentuk perfect, yang memberi kesan bahwa tanah itu telah diberikan kepada mereka. Ketika Allah menjadi subjek dari tindakan-tindakan tersebut, bentuknya disebut nubuatan sempurna. Dan itu karena apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya adalah fakta yang pasti dan dapat dipercaya sebagai kenyataan saat ini. Kata ganti dalam ayat 3, yaitu kamu dan milik kamu, adalah bentuk jamak, sehingga janji itu diberikan bukan hanya kepada Yosua, tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel. Rujukan kepada janji yang diberikan kepada Musa menunjukkan kesinambungan dari tujuan Allah. Selain itu, kata kol artinya semua, setiap, diulangi berkali-kali dalam pasal pertama. Kehadiran kata benda kol ini secara menyeluruh mengekspresikan totalitas dan integritas yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di hadapan Yosua. Harus ada keselarasan yang sempurna antara Tuhan, Yosua, dan bangsa Israel untuk memastikan keberhasilan dalam penaklukan tanah perjanjian yang akan datang. Dalam Yosua 1 ayat 4-6 dan Ibrani 6 ayat 17 dan 18, pada saat itu tanah perjanjian hanyalah sebuah janji. Namun, Allah menyebutnya sebagai warisan. Apa artinya menjadi ahli waris janji-janji Allah? Tidak ada yang majis dari janji-janji Allah. Janji-janji itu tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menjamin pemenuhannya. Jaminan bahwa janji-janji itu akan menjadi kenyataan terletak pada kehadiran Tuhan yang berkata, "Aku akan menyertai kamu." Memang, kehadiran Tuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Israel. Tanpa kehadiran Tuhan, Israel hanya akan menjadi satu di antara banyak bangsa tanpa panggilan, identitas, atau misi khusus. Demikian ditulis dalam Keluaran 33 ayat 12-16. Satu hal yang harus ada pada Yosua untuk berhasil adalah kehadiran Tuhan. Tidak ada yang berubah untuk saat ini. Itulah sebabnya
kita memiliki janji Yesus yang ditemukan dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 14. Tuhan memberkati kita semua.